Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Tuhan baik. Baik, kita pada pagi hari ini kita akan pembelajaran secara daring melalui virtual Zoom, yaitu materi kita yang ketiga, yaitu tentang hukum kolom. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, maka mari kita buka dengan doa. Silahkan. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saverius. Cerdas, Jujur, disiplin, melayani. Yes. Yes. Saverius. Ya, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pada kegiatan berikutnya, ingat kita aturannya, kalian voice-nya atau untuk bicara dimatikan dulu, di unmute, baru nanti kalau mau berbicara, jangan lupa klik pada reaction, raise hand, baru nanti Pak Wahyu izinkan untuk berbicara. Perhatikan video yang Pak Wahyu tayangkan. Silakan diamati dengan baik, temukan apa yang kamu dapatkan dan tuliskan. Tuliskan apa yang dapat kamu temukan. Silahkan. Ya, kelompok 3. Silahkan kelompok 3 terlebih dahulu. Apa saja jenis muatan yang ada pada pipa PVC, kertas, dan kain wol? Ya, terima kasih untuk Agnes Triana dari kelompok 3. Sebelum kelompok yang berikutnya, silahkan dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Apa jenis muatannya? Silahkan kelompok 5. Jenis muatan pada ketiga benda yaitu pada pipa PVC bermuatan negatif, pada kain wol bermuatan positif, pada kertas bermuatan netral. Ya, terima kasih kelompok 5 Aji. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama yaitu tentang interaksi dua benda yang bermuatan listrik, pengaruh karena pengaruh jarak, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom, lalu yang ketiga bunyi hukum kolom, lalu yang keempat menghitung persamaan hukum kolom dengan nanti melihat video. Nah, rencana kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu nanti kalian akan mengerjakan LKPD hukum kolom, kemudian presentasi dalam kelompok, kemudian kita nanti akan penilaian dengan kuisis. Nah, manfaat pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari hukum kolom, kita jadi mengetahui bagaimana besar gaya kolom itu dipengaruhi oleh apa saja. Apakah jarak, apakah jenis muatan itu berpengaruh, dan besar muatan itu apakah berpengaruh. Nah, untuk lebih jelas tentang apa itu gaya kolom, kamu saksikan video percobaan interaksi muatan listrik pada benda-benda berikut ini. Jangan lupa buat pertanyaan dari video yang kamu saksikan. Sekarang buatlah pertanyaanmu dari video yang kamu amati barusan. Silahkan. Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Yang keras suaranya biar terdengar. Apa pengaruhnya terhadap lama menggosoknya, Pak? Ya, atau kita simpel apakah ada pengaruhnya lamanya menggosok ya? Apakah ada pengaruhnya lamanya menggosok? Yang lain? Kelompok 1 silahkan. Apakah jarak dapat mempengaruhi tarik-menarik pada kertas dan pipa? Nah, baik. Untuk itu, lihatlah pada LKPD
kalian pelajari dulu, lihat dulu LKPD-nya. Setelah dituliskan ini, apakah ada pertanyaan untuk mengerjakan LKPD? Silakan dilihat kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan atau raise hand. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 3, aplikasi pad-nya sudah terbuka. Ya, silakan lanjutkan. Mohon masing-masing anak, nanti LKPD-nya dilaporkan ke Pak Wahyu. Vanes, kita lihat. Ya, ini punya Vanes. Terima kasih hasil laporannya. Ya, Vanes sudah. Terus Agnes Triana. Ya, terima kasih Agnes Triana sudah. Selamat pagi kepada Bapak Wahyu dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan dari aplikasi PET pada kegiatan 1 dengan jarak konstan dan Q1 konstan. Di sini kami mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Ada kesulitan kelompok 3? Dibuka dulu yang mau dipresentasikan. Hanya dibuka dulu, baru nanti dipilih kalau sudah kalian udah share screen. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Dari data tabel 1, kami membuat grafik hubungan antara besar muatan Q2 dengan besar gaya kolom pada ini adalah gambaran dari grafik kegiatan 1 yang kami buat. Dari grafik yang kami buat, terbentuk grafik garis meningkat. Hubungan antara besar muatan dengan besar gaya kolom adalah berbanding lurus, di mana jika besar muatan pada suatu benda, maka akan semakin besar juga gaya kolom yang dihasilkan. Apakah ada pertanyaan dari kegiatan 1? Ya, silakan. Kelompok yang lain, adakah pertanyaan untuk kelompok? Ya, kelompok 1. Apakah terjadi pengaruh besar dengan gaya kolom? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu berdasarkan dari percobaan aplikasi PET yang kami lakukan, bahwa jenis muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom yang terjadi. Bahwa dia menemukan hubungannya Q muatan itu berpengaruh pada gaya kolom. Semakin besar muatan, maka semakin besar pula gaya kolomnya atau F. Yang tadi dikatakan oleh kelompok 3, dia berbanding lurus. 3, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 setelah presentasi. Gunakan pada tabel 3 antara jarak dengan besar gaya kolom adalah hubungannya semakin jauh atau besar jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila jarak semakin kecil, maka semakin besar pula gaya kolom. di situ R berpengaruh terhadap besarnya gaya kolom. Semakin besar R, maka gaya kolomnya semakin kecil atau semakin panjang R-nya, jaraknya semakin jauh. Jika jaraknya semakin dekat, maka F semakin besar. Selamat siang Pak Wahyu dan teman-teman semua. Ya, selamat siang. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 5.
bagaimanakah jenis interaksi muatan listrik? Dari grafik yang kami bentuk, dapat kami simpulkan bahwa jenis interaksi muatan listrik antara dua muatan, yakni muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak, dan muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Percobaan hukum kolom dengan menggunakan aplikasi PET dan grafik dapat kami simpulkan bahwa muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom. Bahwa muatan tidak berpengaruh. Muatan tidak berpengaruh atau jenis muatan. Muatan tidak berpengaruh terhadap gaya kolom. Ya, coba dikritisi kelompok lain. Apakah muatan tidak berpengaruh? Ini muatan apa ini yang dimaksud jenisnya atau besarnya? Kelompok 1. Jenis muatan atau besar muatan? Mungkin kelompok lain bisa membantu kelompok 1. Selamat siang Pak Wahyu. Ya. Saya ingin memperbaiki dari kelompok 1. Ya. Itu seharusnya jenis muatan yang yang diralat. Iya, Pak. Berarti yang berpengaruh besar atau jenis muatan pada gaya kolom? Jenis muatannya, Pak. Jenis pemuatan tidak berpengaruh? Iya, mau positif negatif hasilnya akan sama. Oh ya, terima kasih kelompok 4. Nah, jadi untuk kelompok 1 di situ sudah diperbaiki oleh kelompok 4 bahwa jenis muatan itu tidak berpengaruh pada gaya kolom, tetapi besar muatanlah yang berpengaruh pada gaya kolom. Nah, semakin besar jarak antara dua benda, maka akan semakin kecil gaya kolom yang terjadi. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Lalu, faktor apa sih yang mempengaruhi besar-besar gaya kolom? Mempengaruhi besar gaya kolom. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya kolom atau F? Besar muatan kedua benda, Ya. jarak benda, muatan tempat benda. Ya. Besar muatan dengan jarak benda. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ya, terima kasih Devi. Jadi itu adalah tentang hukum kolom, pengaruhnya besar gaya itu terhadap muatan dan jarak. Ingat, interaksi tidak berpengaruh. Ada 2 orang. Ya, untuk peringkat pertama selamat, kita kasih aplaus. Peringkat pertama ada Clara, peringkat kedua Devi, ketiga Pak. Saya merasa senang karena materi yang diberikan Pak Wahyu dapat kami terima dengan baik dan disampaikan dengan baik. Ya, terima kasih untuk Karena tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Besok pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepadamu karena selama proses pembelajaran ini kami dapat mengikutinya dengan baik. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Xaverius. Manis, jujur, disiplin, melayani. Yes. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali esok hari. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang.